Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam kreatif, salam para pejuang rezeki. Ya, di sini saya akan sedikit memberikan tutorial singkat yang sangat singkat karena berhubung video yang saya atau bahan video saya kurang lengkap ya. Jadi minimal teman-teman sekalian mendapatkan sedikit referensi tentang bagaimana cara membuat papan nama berbahan dasar akrilik dengan pewarnaan tidak menggunakan stiker, melainkan pewarnaan menggunakan cat minyak, tapi tetap dengan bantuan stiker. Nah, di video ini yang dapat teman-teman saksikan, di video ini itu sebenarnya adalah potongan setelah video sebelumnya, kan berhubung video sebelumnya tidak sempat saya tampilkan. Jadi video sebelumnya adalah proses bagaimana kita mengcutting atau pemotongan stikernya. Nah, kita menggunakan mesin. Nah, setelah itu ditempelkan ke permukaan akrilik, jadilah seperti ini. Kemudian yang kita kelupas adalah bagian yang akan kita warnai dengan warna yang seragam. Misalkan tulisan bagian atas dan tulisan bagian bawahnya itu seragam, maka yang dikelupas atau yang kita lepas stikernya itu adalah bagian yang akan kita lakukan pewarnaan yang warnanya seragam. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, setelah semua bagian yang akan kita lakukan pewarnaan telah dikelupas atau telah dilepas dari bagian akrilik, kemudian selanjutnya adalah kita akan lakukan pemotongan pada bagian akrilik sesuai dengan ukuran papan nama yang akan kita buat. Sebenarnya pada langkah ini kita bisa lakukan di awal ataupun di akhir. Nah, kebetulan saya lakukan di awal karena saya akriliknya tidak begitu besar, jadi masih gampang untuk dipindah-pindahkan. Nah, kita lakukan pemotongan menggunakan cutter biasa. Sebenarnya ada alat pemotong selain cutter biasa, yaitu cutter yang khusus digunakan untuk akrilik. Nah, kalau menggunakan cutter akrilik, kita cuma butuh goresan sekitar 1 atau 2 kali goresan sudah bisa kita lakukan pematahan pada bagian akrilik. Namun karena kita menggunakan cutter biasa, kita harus lakukan pengulangan beberapa kali sampai dirasa atau bagian akrilik terlihat goresan yang sedikit mendalam atau sedikit dalam pada bagian permukaan akrilik, lalu kita lakukan pematahan pada bagian akrilik. Jadi jangan hanya lakukan goresan 1-2 kali saja, tapi lakukan beberapa kali goresan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah akrilik dipotong,
Maka kita lakukan tahap yang selanjutnya, yaitu pewarnaan pada bagian yang telah kita kelupas tadi. Nah, di sini saya menggunakan warna hitam untuk bagian tulisannya. Nah, teman-teman kita bisa lihat proses pewarnaannya. Saya menggunakan alat cat berupa alat semprot, yaitu spoit semprot. Nah, spoit yang kita gunakan itu spoit yang biasa digunakan untuk diko bodi motor. Nah, di sini juga cocok untuk diaplikasikan seperti itu karena permukaannya juga halus dan hasil yang didapatkan juga sangat baik. Ini adalah proses finishing dari papan nama yang kita buat tadi, itu menggunakan cat finishing bagian akhir warna putih sebagai dasar warna. Nah, ini adalah hasil dari papan nama yang kita buat. Nah, teman-teman bisa lihat, insyaallah hasilnya tahan lama, kemudian warnanya tahan lama, kemudian lumayan rapi ya, dan sangat cantik untuk dipasang di papan-papan nama usaha-usaha kita. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton, atau teman-teman yang sudah nonton, terima kasih. Silahkan yang ingin membantu channel ini berkembang lebih baik lagi, silahkan subscribe, dan juga jangan lupa like, share kalau misalnya ini adalah video yang berguna, kemudian dislike kalau memang tidak suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, setelah semuanya telah tertutupi dengan cat warna hitam tadi, kita tunggu beberapa waktu, lalu kita lakukan satu kali lapisan lagi. Untuk selanjutnya, kita akan lakukan pengelupasan lagi pada bagian dengan warna yang lain. Tapi itu lagi, saya tidak sempat memvideokan bagaimana prosesnya karena kadang saya lupa, tiba-tiba chatnya sudah saya semprot, HP-nya belum saya on kan. Nah, jadi ini adalah bagian setelah saya finishing. Setelah semua pewarnaan selesai, tinggal kita lakukan pewarnaan dasar atau pewarnaan background. Jadi pewarnaan backgroundnya adalah putih. Nah, nanti teman-teman akan saya perlihatkan. Nah, ini adalah hasil dari papan nama yang kita buat tadi. Jadi, tadi teman-teman bisa lihat warna hitam duluan, kemudian setelah itu kita kerjakan bagian pewarnaan logonya dan lain-lain. Seperti itu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau nonton atau ikuti bersama kami, bersama saya dari channel Ciba Kreatif. Jadi jangan lupa di subscribe, di like atau di dislike kalau tidak suka, terserah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.